Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Made B. Darmadi dan teman saya Marslian Delika. Kami dari kelompok C, kami akan mempresentasikan materi Radical Change. Oke, langsung saja. Radical Change. Ini adalah dilema sebagai seorang pemimpin. Jika kita terlalu memaksakan agenda kita, maka kita akan mulai dibenci. Namun jika kita tetap diam saja, yang muncul dari dalam diri kita adalah kesalahan. Nah, disinilah radical change memiliki peran. Radical change yang dimaksud bukanlah radikal dalam artian harfiah seperti berdemo, berperilaku arogan dan semacamnya. Namun radical change yang dimaksud adalah bagaimana seorang pemimpin secara mendasar melakukan perubahan. Nah, artinya bagaimana seorang pemimpin memiliki komitmen kuat, ketegasan, tekad yang bulat dari dalam diri mereka untuk sebuah perubahan tentunya. Nah, jadi radical change ini tidak terlalu kentara, tapi efeknya luar biasa dirasakan. Seperti tetesan air yang stabil gitu, perlahan-perlahan tapi bertahap dapat mengikis sebuah batu yang keras, kayak gitu gambarannya. Nah, jadi kan radical change. Jadi pemimpin yang memiliki radical change, komitmen mereka tegas tapi fleksibel. Nah, maksudnya konsistensi dalam menjaga dan menjalankan komitmen mereka sangat kuat. Namun fleksibilitas yang dimaksudkan di sini adalah ketika misalnya di tengah jalan dalam apapun yang menjadi komitmen mereka, mereka kemudian menemukan cara atau jalan yang lebih efektif atau lebih efisien dalam melakukan perubahannya daripada konsep yang sebelumnya mereka bawa. Nah, entah datangnya dari diri sendiri atau entah datangnya dari orang lain atau dari rekan kerja atau karyawan. Itu fleksibelnya mereka. Nah, lalu mereka mendambakan perubahan yang cepat, tetapi percaya pada kesabaran. Nah, perubahan pasti memiliki periode waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tergantung seberapa urgensinya yang dapat dilihat. Nah, kan tidak mungkin kan 1 hari, 2 hari tiba-tiba langsung berubah. Nah, pasti ada proses dalam melakukan perubahan seperti pada materi bab yang telah kita bahas kemarin. Nah, pasti ada proses dalam melakukan perubahan. Namun, pemimpin yang memiliki radical change tidak mendesak untuk segera melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, dia memiliki kesabaran akan hal ini. Nah, alih-alih mengejar atau menekan, mereka membangun percakapan, jadi persuasinya mereka berjalan. Nah, dan bukannya melawan musuh yang kuat, tapi mereka mencari teman yang kuat. Nah, membangun aliansi. Nah, efek keseluruhannya apa? Nah, perubahan revolusioner. Nah, selanjutnya, radical change. Ada 4 bagian dalam radical change. Yang pertama adalah disruptive self-expression. Yang kedua ada verbal jujitsu. Lalu yang ketiga ada variable term oriented. Yang terakhir ada strategic alliance building. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama. Disruptive self-expression. Melakukan perubahan pada atmosfer kerja kita perlahan melalui bahasa, pakaian, dekorasi, atau ruangan. Nah, dengan demikian orang-orang pasti akan memperhatikan dan mulai akan membicarakan kita. Nah, kemudian jika perubahan yang kita lakukan baik, orang-orang akan mengikutinya, cenderung akan mengikutinya. Nah, mereka melirik perubahan yang kita lakukan pasti. Nah, berarti semakin banyak orang yang berbicara tentang perubahan kita, semakin besar dampaknya nanti. Oke, contohnya itu kalau di di modulnya, contohnya itu adalah ada seorang manajer yang dia bekerja dalam tekanan setiap harinya, namanya John Ziwak. Nah, akhirnya John Ziwak ini mulai datang bekerja lebih awal. Misalnya dia kerja jam 9, dia datang jam 8 udah ada di kantor. Jadi jam pulangnya dia lebih awal, dia pulang jam 6. Dia menargetkan saya harus pulang ke rumah jam 6. Nah, gimana pun caranya. Nah, sehingga dia bisa meluangkan waktu untuk keluarganya. Bahkan ketika jam kerja selesai, setelah jam 6 dia nggak lagi menerima telepon atau apapun yang berurusan dengan pekerjaannya. Nah, perlahan-lahan hal ini mulai meredakan tekanan atau stres yang dia alami. Awalnya rekan-rekan kerjanya atau karyawannya juga skeptis, tapi akhirnya hal ini berdampak positif dari dia. Jadi ketika stresnya mereda,
dia benar-benar lebih produktif dalam bekerja. Nah, sebagai seorang manajer dia masih melakukan pertanggungjawabannya dia untuk mengakomodir pekerjaan dan juga karyawan-karyawannya. Di buku contohnya seperti itu. Jadi si John Ziwak ini memulai perubahan yang radikal dari dalam diri dia. Dia butuh untuk lepas dari stres yang melanda yang dia selama ini kerja di bawah tekanan. Akhirnya dia melakukan perubahan dari dirinya sendiri untuk perubahan yang lebih besar. Oke, selanjutnya adalah verbal jujitsu. Alihkan pernyataan atau tindakan yang negatif menjadi perubahan yang positif. Nah, langsung aja ke contoh. Jadi contohnya itu ada seorang manajer penjualan namanya Brad Williams. Nah, saat rapat dia memperhatikan bahwa rekan-rekan direktur pemasaran yang lain mengabaikan Sue. Sue itu nama orang selama di rapat. Nah, jadi ketika salah satu dari mereka mengkooptasi pemikiran yang telah Sue ungkapkan, Williams berkata begini, saya senang George menjawab kekhawatiran Sue. Nah, Sue, apakah George dengan benar menangkap apa yang Anda pikirkan? Nah, setelah dia berbicara kayak gitu dalam rapat, tiba-tiba nggak ada lagi yang mengabaikan Sue tadi ngomong sesuatu apapun yang dibahas dalam rapat. Orang-orang juga akhirnya yang tadi rekan-rekan manajer pemasarannya itu akhirnya mendengarkan apa yang Sue bilang. Nah, artinya verbal jujitsu ini adalah serangan langsung secara langsung ketika orang-orang nggak memperhatikan, serang dia dengan kalimat agar bagaimanapun caranya orang-orang tersebut bisa mendengarkan, memperhatikan. Kalau di sekolah-sekolah guru-guru pasti biasanya bilang, kalian dengar nggak kayak gitu, halo jangan ribut. Nah, guru-guru kayak, tapi kalau ya kan kita udah dewasa, apalagi level-level pekerjaan, nggak lagi ngomongnya kayak gitu. Jadi caranya adalah dengan verbal jujitsu ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Max. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Variable term opportunism. Bersiaplah untuk memanfaatkan peluang atau kesempatan yang tidak terduga untuk perubahan jangka pendek, serta mengatur perubahan jangka panjang yang disengaja. Di sini ada beberapa contoh yang saya ambil. Yang pertama, di tengah pandemi yang tiba-tiba muncul saat ini, banyak penjahit yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat masker kain, yang tentu saja nantinya dijual. Meskipun sepertinya perubahan ini hanya sementara, para penjahit tidak mau melewatkan peluang bisnis yang menguntungkan ini, karena banyak masker kain ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, ada seorang eksekutif senior bernama Jane Addams yang baru saja bergabung dengan sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut memiliki budaya dog eat dog, atau disebut juga dalam bahasa Indonesianya anjing makan anjing, di mana budaya tersebut digunakan, di mana istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan situasi orang yang melakukan apa saja untuk bisa menjadi sukses, bahkan jika apa yang mereka lakukan tersebut bisa merugikan orang lain. Jane Addams memiliki gaya yang berkebalikan dengan perusahaan yang tempat ia sekarang, di mana ia memiliki gaya kolaboratif atau bekerja sama di dalam bekerja. Dan ia juga ingin mengaplikasikan gaya tersebut kepada perusahaannya sekarang. Jen berbagi kekuasaan dengan laporan langsung, mendorong mereka untuk mendelegasikan, memuji mereka di depan umum, dan mengundang mereka untuk memberikan presentasi fasibilitas tinggi. Dengan mengatur perubahan untuk jangka panjang yang disengaja tersebut, akhirnya divisi Jen mendapatkan reputasi sebagai tempat pelatihan yang luar biasa untuk membangun pengalaman, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Kemudian ada strategic alliance building, yaitu membangun aliansi. Di mana sebenarnya bekerja dengan sekutu itu
dapat mempengaruhi peningkatan legitimasi atau kesahan suatu perusahaan dan penerapan perubahan yang lebih cepat dan langsung daripada yang bisa dilakukan sendiri. Dalam hal ini, jangan membuat musuh itu terus menjadi musuh atau lawan, karena mereka seringkali merupakan sumber dukungan dan sumber daya terbaik bagi suatu perusahaan. Di sini saya mengambil satu contoh, di mana ada seorang pria bernama Paul Wilgus memulai sebuah revolusi di perusahaannya yang bernama Global Spirits Company dengan memujuk oposisi untuk bergabung dengannya. Namun ada banyak orang lain yang mencemooh departemen pelatihan yang dibentuk Wilgus untuk meningkatkan kreativitas karyawan dan menggunakan seorang auditor untuk memeriksa departemen dengan cepat supaya mengurangi banyaknya pengeluaran yang tidak perlu. Namun pada akhirnya pelatihan ini menyebar dan menginspirasi banyak karyawan, sehingga meningkatkan produktivitas di seluruh perusahaan atau di seluruh bagian perusahaan tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jikalau ada banyak salah kata atau dan sebagainya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.